Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, saya ingin mengupdate informasi terkini dari Israel yang saya peroleh dari sebuah grup WhatsApp yang memang diperuntukkan untuk memberikan informasi-informasi terakhir dari situasi serangan teroris Hamas terhadap Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 kemarin. Seperti yang Anda mungkin sudah ketahui, kemarin adalah 50 tahun peringatan kemenangan Israel terhadap dua musuh ketika mereka menyerang Israel pada saat Israel merayakan Yom Kippur, memperingati hari paling suci Yom Kippur. Pada tahun 1973, Suriah dan Mesir menyerang Israel secara mendadak, tetapi Israel dengan peralatan yang minim, dengan sumber daya militer yang minim, sehingga mereka harus mengerahkan banyak orang sipil untuk terlibat. Namun akhirnya mereka bisa melawan dengan peperangan ini bisa dimenangkan. Nah, hal yang sama terjadi di tanggal 7 Oktober 2023. Secara mendadak teroris menyusup masuk ketika Israel sedang sabat. Ketika Israel sedang bersiap-siap menantikan hari Simchat Torah, hari merayakan dimulainya kembali orang-orang Yahudi membaca dari awal kitab Taurat, 5 kitab Musa. Nah, Bapak Ibu, sekarang situasi memang sudah sangat-sangat mengerikan. Situasi sudah sangat-sangat membuat kita, orang-orang yang mengasihi bangsa Israel, kita seakan-akan nggak bisa percaya. Kenapa bisa Mossad kebobolan? Kenapa bisa Israel yang begitu canggih, tetapi ternyata teknologi tidak bisa menolong mereka? Mengapa? Kita mungkin bertanya, kita berseru, Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana dengan janji-janjimu di Alkitab? Engkau berkata bahwa engkau tidak tertidur. Engkaulah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Dan engkau sendiri bilang bahwa Tuhan sendiri berkata, Israel adalah biji matanya Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu kecolok matanya. Nah, itulah rasanya. Bapak Ibu tentu akan bereaksi ketika mata Bapak Ibu kelilipan. Ketika Bapak Ibu kecolok matanya, pasti Bapak Ibu bereaksi. Hal yang sama, Tuhan sendiri berkata Israel adalah biji matanya Tuhan. Tapi mengapa ini terjadi? Saya berdoa supaya saya bisa menerima pewahyuan, pengertian, untuk saya mengerti apa yang terjadi saat ini. Tetapi saya sungguh percaya Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan bangsa yang Tuhan sudah tetapkan sebagai bangsa perjanjian. Engkau punya covenant dengan bangsa Israel. Engkau Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapak Ibu tentu ingat bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Tuhan mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka ini adalah bapak-bapak dari bangsa Israel. Dan sekarang Israel seperti kalah. Israel seperti dipermalukan di depan mata dunia. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tetap percaya. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Karena itu, di tengah situasi yang terburuk sekalipun ini, biarlah kita punya kekuatan iman, kita tetap teguh, tetap percaya bahwa di balik situasi terburuk ini, Tuhan tetap situasi ini tetap dalam kontrol Tuhan, situasi ini tetap dalam kedaulatannya Tuhan, dan situasi ini adalah tetap
dengan caranya Tuhan, dengan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa bayangkan, tidak bisa kita pikirkan. Rancangan Tuhan jauh lebih besar, rancangan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada apa yang bisa saya pikirkan saat ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa mendoakan Israel, Bapak Ibu tentu harus tahu situasi terkini. Nah, situasi terkini yang ada adalah hari ini saya dari yang terakhir dulu ya Bapak Ibu, saya sampaikan jam 6.44 saya menerima kabar adanya penemuan 240 jenazah dari warga sipil yang ditemukan di dekat daerah lokasi pesta musik di dekat Reim. Ini nama daerahnya, dan ditemukan 240 orang yang mereka ingin mengikuti festival musik. Jadi kebanyakan mungkin anak-anak muda, anak-anak seumuran, anak-anak Bapak Ibu seumuran dengan anak-anak saya. Dan mari kita lihat informasi di jam 6.42, ada laporan tentang hasil dari meeting kabinet yang menyetujui penggunaan artikel 40A dari Undang-Undang Darurat, Situasi Darurat, dan secara resmi mengumumkan bahwa negara Israel adalah dalam keadaan perang. Nah, di jam 6.36 dikabarkan total orang yang menjadi korban dari serangan teroris Hamas adalah 600 orang tewas, dan menurut dari Kementerian Kesehatan ada lebih dari 2.000 orang terluka. Bapak Ibu, sekali lagi, ini adalah serangan teroris. Teroris selalu menyasar warga sipil. Teroris tidak pernah pilih-pilih korban. Mereka bisa menyasar siapa saja. Mereka tidak memilih korban laki-laki IDF atau tentara Israel, tidak. Mereka menyasar anak kecil, mereka menyasar orang perempuan, manula, mereka menyasar ibu-ibu. Bayangkan, jadi semua orang bisa menjadi korban. Itulah terorisme. Itulah yang sedang terjadi pada saat ini di Israel. Dan itulah yang sedang dihadapi oleh Israel. Israel harus melindungi negaranya dari serangan teroris. Israel harus memproteksi kedaulatan wilayahnya dari teroris. Dan informasi lagi adalah bagaimana Hamas masuk ke wilayah Israel. Disebutkan dari informasi yang saya peroleh jam 6.35 barusan, adalah pertama Hamas berhasil membom menara pengawas dan sistem persenjataan Israel di dekat border, di dekat perbatasan. Lalu kemudian mereka menyerang dengan roket, ratusan roket diarahkan ketika teroris-teroris Hamas ini masuk dengan cara paragliding. Mereka naik dengan lewat udara, mereka masuk ke dalam wilayah Israel. Nah, kemudian Hamas juga meledakkan gitu ya di sekitar pagar perbatasan antara Israel dengan Gaza. Ya, memang pagar itu hanya pagar kawat biasa Bapak Ibu, tetapi memang dilengkapi sistem sensor dan dengan kamera pengawas. Nah, itu semua diledakkan sehingga ada lubang-lubang yang mereka bisa gali dan mereka bisa masuk lewat situ, dan akhirnya ratusan teroris ini berhasil menyusup masuk ke dalam Israel. Nah, saudara, saya melanjutkan dengan informasi yang saya terima terakhir dari Israel jam 6.19 lewat ya, 6.19 baru saja. Nah, kali ini ternyata Bapak Ibu, serangan teroris bukan hanya terjadi di dalam Israel,
Ternyata serangan teroris juga menyasar warga Israel yang sedang liburan ke Mesir. Ada satu rombongan turis Israel yang berada di Alexandria, Mesir, dan ternyata mereka ini ditembak oleh polisi Mesir perempuan yang disewa untuk menjaga mereka. Dan polisi perempuan Mesir inilah yang menembak turis Israel yang sedang dalam satu rombongan di dalam bus. Dan Bapak Ibu, sejauh yang diinformasikan, disebutkan paling tidak ada 2 korban tewas. Bayangkan, ini tidak masuk akal, tapi ini terjadi. Bagaimana seorang, saya nggak ngerti lagi. Saya udah 2 kali ke Mesir dan saya nggak percaya ini bisa terjadi. Dan kemudian Bapak Ibu, ada lagi informasinya adalah tentang teror yang berhasil, 2 teroris berhasil ditangkap di Tel Aviv. Ada 2 teroris yang ditangkap, tetapi belum ada detailnya. Lalu di Askelon ini wilayah Israel yang berdekatan dengan jalur Gaza. Di sini dikabarkan ada terjadi baku tembak antara Israel dengan teroris Hamas, dan sudah dikonfirmasi ada beberapa warga sipil Israel yang tewas terbunuh dan beberapa teroris berhasil ditangkap. Dekat Gaza, beberapa kota Israel sudah dievakuasi, yakni Nahal Oz, Erez, Niram, Mefalsim, Kafar Aza, Gevim, Orhaner, Ibim, Netiv Ha'asara, Ya'at Mordekai, Karmia, Sikim, Kerem Shalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirib. Saya pernah ke Nirim, Bapak Ibu. Di situ memang deket banget sama Gaza. Mungkin hanya 2 kilo dari Gaza. Kota yang lain adalah Nir Oz, Ein Haslosa, Nir Yisak, Be'eri, Magen, Reim, Saat, dan Alumim. Jadi sekarang ini kota-kota tersebut yang dekat dengan Gaza sudah dievakuasi, dan sementara ada beberapa yang masih dievakuasi. Lalu ada Sderot. Sderot ini adalah mereka juga saat ini, Sderot adalah salah satu tempat di mana kantor polisi berhasil ditawan oleh Hamas. Mereka berhasil menguasai kantor polisi. Kemudian dari Angkatan Laut Israel dikatakan ada 5 teroris Palestina bersembunyi di pantai Sikim. Dan kemudian ada pernyataan juga bahwa untuk orang-orang Yahudi, warga Israel yang tinggal di kota-kota di utara, di dekat dengan perbatasan Lebanon, mereka diperintahkan untuk mengungsi, harus keluar dari area di dalam waktu 40 jam. Nah, ini adalah rekomendasi tidak resmi dari beberapa dewan kota setempat agar penduduknya mengungsi dari ancaman yang dikhawatirkan dilakukan oleh Hezbollah. Dan IDF merilis jumlah korban tewas IDF. Pertama yang dirilis adalah 26, dan sekarang ditambah lagi ada 18. Jadi makin banyak IDF yang diketahui menjadi korban. Nah,
18 IDF ini tewas saat baku tembak dengan Hamas di Gaza border. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang ingin saya tambahkan juga adalah polisi mengatakan ada 4 teroris yang dihabisi ketika mereka sedang membajak mobil di dekat Asdod. Ini adalah kabar dari polisi. Lalu ada kabar satu mobil yang dibajak oleh teroris di dekat Mafkiim dengan warga sipil yang ada di dalam mobil. Nah, ini berita yang saya terima jam 3.56 sore tadi. Nah, kemudian juga ada informasi dari IDF, juru bicara IDF, Daniel Hagari, yang mengatakan IDF sudah menewaskan 400 teroris Hamas di wilayah Israel dan juga di wilayah jalur Gaza dan menangkap lusinan. Nah, kita nggak tahu jumlah pastinya berapa, tetapi at least ini adalah kabar baik karena ada teroris yang sudah ditangkap. Nah, kemudian juga ada kabar teroris seniornya Hamas, Ayman Yunis, sudah dibunuh, sudah tewas dalam serangan roket di rumahnya di Nuseirat. Polisi, Bapak Ibu, ada 30 polisi yang terbunuh saat melawan teroris Hamas. Dan dikabarkan IDF sejauh ini di kawasan Sombron, yakni Samaria dan Yudea dan Samaria, atau dikenal oleh publik sebagai tepi barat, IDF memblokade wilayah tersebut supaya tidak ada teroris yang masuk ke daerah kota-kota Arab. Kenapa? Karena akan lebih susah menangkap teroris yang membaur dengan sesama Arab Palestina. Nah, yang ketiga lagi ada informasi yang saya terima adalah di Kafar Aza, ini adalah desa dekat Gaza, Bapak Ibu, terjadi pertempuran dengan IDF, dan IDF berhasil menangkap dan berhasil mengambil kembali beberapa warga sipil yang ditahan oleh Hamas. Namun ini informasi yang belum dipastikan, belum bisa dikonfirmasikan apakah betul mereka sudah berhasil memang mengambil warga sipil Israel. 1:22 siang tadi, UNIFIL, juru bicara UNIFIL adalah pasukan perdamaian PBB yang menjaga perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Nah, dilaporkan UNIFIL mendeteksi adanya beberapa tembakan roket dari Lebanon mengarah kepada Israel di area yang namanya Kafir Kouba. Nah, kemudian juga ada tembakan dari Israel untuk membalas serangan roket tersebut. Nah, sekarang dilakukan kontak kepada kedua belah pihak untuk menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Nah, ini dia laporan dari UNIFIL. Kemudian ada IDF, juru bicara IDF juga merespon dari tembakan dari Hezbollah ini. Jadi memang betul ada upaya penyerangan yang dilakukan oleh Hezbollah, karena dari juru bicara UNIFIL ada informasi dan juga dikonfirmasi oleh juru bicara IDF sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang bisa saya informasikan lagi adalah keputusan dari Israel untuk menghentikan listrik
yang diberikan selama ini oleh Israel untuk warga Gaza. Israel menghentikan listrik untuk warga Gaza. Nah, sekolah di seluruh Israel diliburkan, dan sekarang semua orang Israel yang bisa menjadi tentara, yang pernah mengikuti Wamil, yang pernah mengikuti menjadi anggota IDF, pasukan cadangan, semuanya dikerahkan untuk kembali ke posisi pos masing-masing untuk diturunkan melawan teroris. Nah, ini juga kabar yang mungkin membuat kita perlu berdoa, karena artinya banyak sekali orang-orang yang harusnya menjaga keluarga mereka, tetapi mereka tidak bisa menjaga keluarga mereka karena mereka harus menjaga seluruh Israel. Jadi bapak-bapak akan pergi meninggalkan istri dan anak mereka, bahkan mungkin ibu-ibu juga akan meninggalkan anak-anak mereka untuk bergabung dengan tentara. Mereka semua masing-masing akan bertugas untuk melindungi seluruh wilayah Israel dan juga seluruh warga sipil Israel. Bapak Ibu, demikian tadi update yang bisa saya sampaikan per hari Minggu ini. Tetap berdoa untuk Israel, tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih Anda mau mendengar informasi ini. Saya Monique Rakers. Salam damai dari Fakta Israel. Saya mendukung Israel melawan teroris. Saya berdiri untuk Israel melawan kebencian. Karena kita tidak bisa memilih menjadi orang apa. Mari kita saling mengasihi. Mari kita mengasihi Israel, mengasihi orang Yahudi. Karena bukan salah mereka lahir sebagai orang Yahudi. Bukan salah mereka kalau mereka menjadi warga negara Israel.